like your grandfather. Whoa, whoa! Had the table manners of a horse. Next time he'll get his own ketchup. But he was a great manager. You are a true Wexler, are you? Hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah film drama komedi yang judulnya itu Sandy Wexler. Sekilas mengenai film ini bercerita mengenai seorang talent agent yang bernama Sandy Wexler yang mempunyai sifat dan kepribadian yang sangat unik. Namun ternyata hal itu merupakan gangguan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, pada suatu hari ini dia ini melihat seorang penyanyi muda yang bernama Courtney dan melihat ada satu bakat yang terpendam di dalam dirinya. Sejak itu dia mulai berusaha membawa si Courtney itu menjadi artis yang terkenal. Namun ternyata itu seiring menanjaknya karir si Courtney, permasalahan demi permasalahan sudah terjadi. Nah, untuk bahas film ini nih, kita sebaiknya mengundang nih satu teman saya ini yang fans beratnya si Adam Sandler nih. Ayo kenalin diri. Halo Pak BB69. Aku watching movie kembali nih podcast kedua ya sama Pak BB69. Suatu kebanggaan ya untuk aku untuk bisa duet sama Bapak nih. Thank you. Thank you. Iya, sebelum itu gue pengen Udah. Ternyata itu thank you banget loh. Rekomendasi lu itu sangat memuaskan gue. Karena ternyata film ini nih sejak tahun 2017 pas waktu trailernya itu gue lihat di TV itu gue nih ternyata ini gue udah tahu ini gue harus nonton nih. Tapi ya sayang lagi tiap lagi lupa lagi sampai akhirnya terakhir itu kita sempat kita ngomong itu yang soal ya kita sharing dan lu rekomendasi gue soal film Adam Sandler ini. Terus habis itu kan gue juga ngeliat channel YouTube lu tuh ya yang bahas ini ya. Ternyata pas gue lihat channel YouTube lu itu gue baru ternyata yang ini. Tapi ini film bener kan kalau gue judulnya itu gue bilang unfamiliar ya. Iya, sebenarnya bagi secara umum. Yes, karena dalam arti pas waktu itu lu bilang lu ini dong nonton Johan. Oke, gue tahu sama Sandy Wexler. Dalam arti gue Sandy Wexler, emangnya si Adam Sandler ada film itu lu nggak salah kali, gue pikir gitu ya maksudnya. Ternyata termasuk iya ya kan ternyata itu ada. Oke. Nah kita sekarang ini mau nanya nih, lu kan termasuk fans beratnya Adam Sandler. Iya, termasuk sih semua filmnya gue suka sih itu sih. Lu bener-bener hardcore nih kayaknya ini bener-bener. Nah, gue mau nanya nih, yang kalau dari film ini nih, Sandy Wexler nih, apa yang lu suka dari film ini nih? Sandy Wexler yang gue ini tipe, kalau orang bilang ya, kalau misalnya ada orang bilang nih tipe ceweknya kayak gue, ini tipe komedi dia memang di film ini, terutama di film ini gue banget. Ini mood booster banget buat gue. Terus yang seperti gue bilang di kemarin ya di podcast ya, gue bilang kan tiap 3 menit maksimal tuh gue bisa ketawa sama film ini. Itu sih nggak banyak ini sih, nggak yang kita ambil nih, yang penting gue bilang jadi nih bukan kita ngambil dalamnya cerita ini atau ini punya film kayaknya berbobot atau enggak, tapi nih kita enjoy aja gitu, nikmatinnya tuh enjoy, tiap 3 menit 4 menit kita ketawa. Tiap 3-4 menit gue sih terhibur banget deh nonton film ini sih. Gue susah ngungkapin sih, soalnya ini film bukan film berat, bukan film bermutu sebenarnya sih, bukan film bermutu sebenarnya menurut gue ya, tapi tuh dibalik ketidak bermutuannya itu tuh mengapa sih kayak ada harta karun di dalamnya gitu loh. Iya gak yang you rasain gitu gak Pak? Iya, gue sih gitu. Dalam arti gini, gue pribadi juga sangat suka sama Adam Sandler nih. Sejujurnya nih, mungkin karena gue besar juga kan menonton film dia nih. Dan jadinya ini jadi guilty pleasure nih. Kita tahu ada beberapa film itu ya dibilang jelek enggak, tapi dibilang bagus juga enggak. Nah, memang sih, tapi ini yang menarik dari film ini nih, sejujurnya nih. Benar kata lu ini, waktu itu gue sempat baca review, ternyata ini ada salah satu reviewer itu bilang film ini
dibuat hanya untuk fans Adam Sandler aja, karena hanya mereka aja yang mengerti nih, hanya kita nih. Nah, kita karena saya juga fansnya nih, jadi saya emang bener yang lu rasakan itu, lu ngeliat saya tingkah lakunya, lu dapet joke-nya gitu, yang mungkin bagi orang lain, lu kenapa lu ketawa? Kayak yang waktu itu lu sempet ngomong apa, matiin lampu gitu ya. Nah itu jujur gue nyengir gitu, mungkin nggak tahu selera gue rendah, tapi gue dapet jokesnya dia gitu. lucu Pak, itu buset itu mungkin bagi orang supaya nggak ngeh mungkin. Tapi itu lucu asli, yang mati lampu, yang Quincy Jones. Itu Quincy Jones gila tuh. Itu perlu kalau kita cerita itu spoiler gak ya? Iya sih, nggak apa-apa sih tuh. Aduh. Tapi itu emang gila sih itu. Maksudnya emang ciri-ciri khasnya dia sih. Itu ibaratnya tuh kalau di Indonesia mungkin siapa ya? Kalau ibaratnya tuh artis senior banget siapa ya? Jadi ya? Ya Don Lokasnya. Misalnya dia dihormatin harusnya si Quincy Jones kan. Rumahnya lagi dikerjain gitu tuh ya. Deddy Miswar ya kali, ibaratnya ini seorang artis muda, agen biasa diundang Deddy Miswar gitu kali ya. Terus ini belagu-belaguan gitu ya, nama sampai minta ditantangin sama si Courtney itu ya. Gara-gara ditantang sama orang yang dia ini benar-benar diomongin masalah itu. Emang gila sih itu memang film itu. Nah, tapi ini ada satu yang menarik nih ya dalam arti. Justru di film ini ya, kalau gue melihat ya, justru malah ada sesuatu yang mengena di gue loh. Dalam arti, orang bilang filmnya Adam Sandler itu nggak bermutu lah ya kita bilangnya. Iya. Konyol, nggak bermutu lah, garing. Lebay. Tapi di film ini, kalau lebaynya sih itu udah pasti sih. Iya. Emang ciri khas komedinya emang lebay sih dia, nggak bisa dihilangkan sih. Nah, tapi malah di film ini gue melihat ini ada sesuatu yang menarik loh. Dari misalnya kita bisa kupas nih karakter demi karakter nih, kayak misalkan si karakternya Sandy Wexler nih. Sandy Wexler itu sebenarnya kan kalau kita bisa kupas tuh, dia itu merupakan talent agent yang walaupun dasar sifatnya dulu benar-benar mengganggu ya, bahkan cara makannya, cara bicaranya, cara jalannya, cara geraknya lah, pokoknya itu udah benar-benar annoying lah. Dalam arti lu lihat dia juga itu seseorang yang lu pengen, lu ngapain sih istilahnya ada, bahkan kadang itu kan seringkali dia berbohong istilahnya kan, atau terlalu berlebihan. Namun kenapa? Ya namun itu ya apa? Si apa namanya nih, gimana Pak, maksudnya gimana Pak, coba? Nah, kalau gue lihat, namun dibalik itu justru gue nangkepnya itu dia itu orangnya itu loyal. Habis itu dia akan berusaha mati-matian nih untuk tanda kutip anak asuhnya nih ya, yang di manajerinya kan. Nanti dia mencari susah payah, terus mendukung, walaupun joknya garing juga dia tepuk tangan gitu ya. Kalau salah tuh ada adegan yang itu tuh yang main sirkus ya, itu juga ada ya kalau salah ya, yang ada main loncat-loncatan kalau salah, tapi tuh dia tuh jadi salah, itu apa ya, jadi stuntman ya? Stuntman yang bukan stuntman, saya pokoknya yang buat yang bahaya-bahaya tuh, yang pakai meriam lah, terus apa itu naik motor lah, betul. yang dibakar lah, pokoknya yang sial-sial gitu. Tapi di balik itu dia itu walaupun kayak kita bilang ini tepuk tangan yang palsu, padahal itu sebenarnya mungkin bagi dia maksud hatinya, kalau menurut gue nih, maksudnya hatinya adalah menyemangati betul, sejelek apapun. Iya. Sejelek apapun talent tersebut, gue akan nyemangati. Bahkan yang waktu itu ada yang nulis joke tuh, itu adalah joke yang terjelek dari Paul Reiser. Ternyata namanya, lu joke-nya bagus banget loh, sampai si Courtney bilang, ini kok Paul Reiser-nya jelek banget nih kali ini paling jelek nih. Ataupun yang actingnya jelek, terus dia tetap aja bilang bagus gitu. Nah itu sebenarnya itu justru itu yang gue lihat dari sisi dari nilai-nilai positifnya ya. Nilai-nilai positifnya loh. Ada dia kalau kita ambil dari sisi kekonyolan tuh, dia sebenarnya ada nilai positif tuh, dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk naikin itu apa derajat itu talentnya semuanya ya. Betul, itu kan udah talent yang tanda kutip kan sampah semuanya kan.
yang talent yang terbuang lah, istilahnya yang hopeless lah istilahnya. Iya. Tapi dia tetap ada di mereka, dan bahkan tanda kutip itu mungkin jadi kayak keluarga kali ya menurut gue. Iya. Kalau yang gue tangkep sih paling saudaranya memang nih mau jadi kayak orang bilang tuh pengen anti klimaks gitu Pak. Jadi dalam arti ini dikasih tau nih gimana dia kekonyolan dia tuh dapetin tuh agent walaupun dia sayang tuh dapetin yang aneh-aneh ibaratnya. Yang nggak yang apa maksudnya yang nggak yang pokoknya yang berarti udah expired semua deh, ya kan gitu kan. Tapi tiba-tiba dia dapat yang tiba tuh berlian yang besar gitu, yaitu si cewek itu ya. Betul. Kontras baliknya itu. Nah, ini gue balik lagi nih ke, nah apalagi lu ngomong tadi itu berlian tuh ya. Nah, iya. Ini jadi gue ada satu hal yang miris nih kalau gue lihat dari ini nih, dan itu kemungkinan kenyataan, mungkin dalam arti kenyataan yang ingin si Adam Sandler itu angkat di dalam film ini, yaitu kadang-kadang itu seorang talent agent yang menemukan orang yang mempunyai talenta tersebut belum tentu yang akan berada di samping orang tersebut di saat puncak suksesnya. Ya itu pesan itu sih, pesan mendalamnya ya. Karena lu lihat kan si Weird Al tuh yang dia bilang ini dia pernah yang awal itu dia bilang ini pernah ada trauma nih karena dia terlalu melibatkan emosinya, terus akhirnya itu mereka pisah jalan, yang terakhir dia ketemu di taman itu tuh. Iya. Nah, itu kan itu menggambarkan bahwa orang yang menemukan, yang melihat nih berlian yang masih di dalam tanah, yang masih kotor, yang masih batu karun deh ibaratnya, yang masih belum diasah, dia tahu nih ini adalah sesuatu yang berharga nih. Nah, belum tentu dia yang akan menjual sebagai permata yang udah indah, bukan tuh. Iya, betul. Nah, itu kalau itu sih salah satu pesan yang mengenai talent agent ini yang kadang-kadang ini yang di dalam dunia kenyataan ya. Yes, dan itu cukup miris sih. Kadang-kadang itu terlupakan tuh. Dilupakan di saat mereka udah naik derajatnya, kadang-kadang itu dilupakan gitu mereka yang menemukan pertama kalinya tuh. Betul tuh kayak sarkasme gitu ya ke dalam kehidupan nyata ya. Yes, tapi itu bisa bilang kesalahan mereka, bisa juga bilang bukan. Nah, misalnya dibilang kesalahan mereka, mungkin aja kesalahan daripada Sandy Wexler adalah si Sandy Wexler itu tidak mempunyai kapasitas untuk meningkatkan derajat si Courtney ke kelas lebih atas lagi. Iya, betul. Nah, itu kan berbicara dengan kapasitas. Nah, kalau hal itu kan memang harus dipelajari. Kalau ternyata sudah dipelajari nggak bisa, ya udah ya mau apa gimana. Dan di satu sisi, seorang manajer besar, yang kalau di dalam film itu kan ada manajer yang besar tuh ya. Iya, itu yang ngomongin dia. Belum tentu dia akan punya waktu untuk mencari di taman-taman hiburan, nih ada penyanyi kampung, istilahnya kita arti gitu. Betul. Dia nggak bakal punya waktu karena dia memanajeri, mengatur artis-artis yang udah sibuk besar. Betul Pak. Dalam kehidupannya kalau kita bilang itu emang ternyata itu ada masing-masing mempunyai bagian tersendiri, dan itu ya kadang-kadang itu ya tanda kutip apakah itu nasib atau bukan kita nggak tahu, roda berjalan di mana kita nggak tahu tuh. Nah itu miris tapi kenyataan. Lu bayangin nggak mungkin manajer besar itu turun ke kampung-kampung liatin penyanyi, maaf kata misalnya penyanyi yang lagi nyanyi di misalnya sebut taman hiburan atau penyanyi di pentas-pentas kampung, nggak mungkin manajer besar itu ada mencari-cari seperti itu. Iya betul sih. Itu yang kalau gue sih dapat pesannya itu tuh. Betul. Jadi walaupun sehebat manajernya, sekualitas apapun, kadang ibaratnya yang menemukan di awal tuh ibaratnya si Lionel Messi-nya nih belum tentu pelatih besar ya, ibaratnya ya. Nah itu mungkin loh, kemungkinan besar. Ada juga sih dalam arti yang mungkin manajernya itu, biasanya sih kalau manajernya tetap itu biasanya keluarga tuh. Ya misalnya ibunya lah manajerin, pokoknya sampai dia sukses ya, itu biasanya satu manajer tuh, atau kayak jarang yang satu manajer kali ya, dari awal benar-benar awal sampai akhir itu, tapi gue nggak tahu deh, nanti harus dicari tahu tuh. Betul.
Nah kalau Tapi menurut yang lu gue gimana? bisa ambil dari sisi si Adam Sandler-nya sih, film ini sih emang karena apanya ya, menurut gue jokesnya itu sih Pak. Oh jokesnya ya. Gue lebih ambil film ini sih jokesnya tuh bener-bener buat gue nih dapet banget ini, pas banget ini. Nih berarti kalau sidik jari ini udah 95% itu film ini. Nah kalau jokes Memorable banget. Oke. Nah kalau soal jokes itu gue dapat kok. Dalam arti gue setuju. Gue dalam arti banyak jokesnya itu gue sangat ketawa ya karena gue emang suka Adam Sandler ya, dalam arti film Ini Adam Sandler ini yang film ini menurut gue sedikit berbeda sama yang film-film yang sebelumnya dia yang ini nih, jadi nih yang muka temboknya banget. temboknya. Nah itu Don't Mess With Johan tuh hampir sama ini muka temboknya ini setipe, cuma yang Don't Mess With Johan kan dia kesannya ada ilmu tuh, ada kemampuan khusus. Ini nih versi orangnya yang nggak tau malu banget, muka temboknya banget, kepolosannya itu loh. Betul. Makanya gue berasa ini spesial banget film ini. Waktu dulu gue jujur-jujurnya gue pertama kali pas lihat di Netflix itu, dulu di iklan gue sempet nggak tertarik. Gue dikasih tau temen gue juga ini film ini, nonton deh lu Sandy Wexler. Terus gue liat di posternya satu bikin gak nafsu, muka dia semua terus. Bukan dia semua posternya tuh bukan dia banget. Biasanya poster kan penuh keceriaan atau yang ada yang suatu aneh. Ini muka seriusnya gitu loh, kayak biografi gitu. Dalam hati gue nih film biografi, tau gak? Tahu. Itu tipe fotonya betul. Iya, film-film kayak biografi. Wah udah mati nih, kayak serius lagi nih. Soalnya sebelum nonton film ini gue pernah lihat si Adam Sandler ada main serius tuh sama si itu tuh siapa tuh namanya Spanglish. Enggak, Spanglish lucu, yang sama si yang main kungfu itu kungfu apa namanya tuh yang kartun itu yang Panda. Ya kungfu panda itu siapa namanya tuh, dia main Jack film Black. agak serius tuh ya. Jack Black ya. Gue pikir nih filmnya kali ini agak serius lagi nih. Kalau saya jujurnya kalau dia agak serius bagus, tapi itu dia lebih cocok memang tipe-tipe ya, kecuali yang itu ya Uncut Games ya. Uncut Games itu seriusnya bagus. Uncut Games kayak serius kalian gitu menurut gue. Cocok dia. Nah itu balik-balik tuh ternyata itu yang kemarin kita podcast pertama kita itu salah satu yang gue lupa ngomong itu si Adam Sandler tuh kalau jadi antagonis tuh kayaknya itu keren juga tuh ya nanti. Keren juga itu sih. Aduh. Itu sumpah tuh sadis itu tuh sih, kayaknya. Itu tuh jujur tuh gue bisa bilang tuh kenyataan itu Pak tuh temen gue yang suka apa ya? Diamond. Yang masuk ke dunia bukan yang masuk ke dunia suka apa ya? Maksudnya tuh yang suka judi, suka minum, suka menghambur-hamburkan uang ya. Ini karakternya nih banyak banget kejadian. Maksudnya karakter dia tuh di dunia nyata tuh banyak Pak. Karakter yang gali lubang tutup lubang kayak gitu. Oh iya pasti banyak itu, pasti banyak. Karena banyak apalagi yang terikat judi sama yang suka main kasino ataupun judi bola ataupun judi bola tuh, kena banget loh. Jujur nih film kena banget sih menurut gue sih. Film tentang judi tuh si itu angkat game itu aduh kena sih itu menurut gue sih. Jangan pengalaman hidupnya ya. Jadi dia bisa bermain dengan baik kadang-kadang itu. Iya itu film sebenarnya kalau gue bahas juga enak tuh filmnya tuh. Cuma udah telat sih ya mungkin ya kalau bulan-bulan segini filmnya udah. Menurut gue sih enggak ada kata telat ya dalam arti. Udah telat ya. Menurut gue sih enggak ada kata telat. Itu kalau dibahas tuh bagus tuh film itu tuh. Nah, das filmnya. Betul. Nah, sekarang ini nih Rotten Tomatoes bilang 27% loh. Itu yang mau gue bilang makanya tuh. Nah, lu terpengaruh nggak? Makanya sejak gara-gara dia ini kan tahun 2017 tuh. Gue liat Rotten Tomatoes kurang lebih tahun segituan juga tuh. Gue mulai lihat Rotten dulu kan gue liatnya IMDb. Nah sejak itu gue berasa nggak gitu. Gue jadi sama perfect persentase apa ya kalau rating gitu. Gue kalau film-filmnya yang ada belum bintang terkenal gue tuh nggak yakin 100% itu bener tau gak? Jadi maksudnya tuh gue lebih percaya ya intuisi gue kalau yang main ini bintang terkenal ya Pak ya. Tapi kalau ini
misalnya bintang nggak terkenal nih filmnya, terus produk distributornya juga biasa aja atau apa, kalau dia kasih nilai rendah sih, bahkan Rotten Tomatoes tuh lebih fair sih dibanding IMDb. Gue lihat sih kalau film Lebih berani ya, betul-betul lebih berani iya, lebih serius. Soalnya cuman IMDb itu 0%, 1%. IMDb kan itu kan bisa diisi orang siapa aja kan. Kalau itu kan di review, kalau yang Rotten Tomatoes kan yang masuk kriteria untuk yang ngasih nilai kan benar-benar dipilih kan. Kayak gitu. Wah, tapi nilai 28%. Sedih sih gue, jujur sih. Kalau gue pribadi sih gue sih cuek. Dalam arti karena kalau gue selama gue nonton film nih, kadang-kadang itu gue ternyata penilaian gue kadang-kadang sama kayak IMDb, kadang-kadang sama kayak Rotten Tomatoes. Kan mereka kan IMDb saya Rotten RT kan kadang-kadang kan bermusuhan, nggak tahu kenapa yang satu tinggi yang satu rendah, jarang sekali ini. Jadi ya kalau untuk skor dari itu sih gue sih nggak terlalu malah gue lebih seneng kalau si Rotten Tomatoes tuh kalau audiensnya yang itu Pak, yang nilai kan audiens tuh kayak tuh lebih apa ya, lebih kalau di gua tuh lebih dapet gitu loh, bukan lebih dapet, kayak lebih pas gue liat nilainya emang kurang lebih harusnya film ini kurang lebih di range ini nih, kayak gitu. Kalau Sandy Wexler sih kalau di Google user sih 80% malah 80% suka. 80% ya? Iya, lucu juga ya. Sesuai dengan kita dong ya seleranya. Soalnya di Rotten gue liat film-film Adam Sandler tuh, lu perhatiin deh, lihat deh kan ada tuh pemain-pemainnya tuh, film-filmnya si Adam Sandler dikasih jelek semua, kecuali yang bagus tuh yang sama si Ben Stiller terakhir itu Meyerowitz ya. Nah itu gue belum nonton tuh. Nah itu berdua sama dia malah itu yang bagus, tapi yang film-film sebelum itu sampai ke bawah dia tuh nilai di bawah 50 kalau Rotten Tomatoes. Meyerowitz gue belum nonton tuh. Nah itu di Rotten kosan nilainya tuh lumayan tuh. Padahal tuh filmnya lebih serius, dia bukan ya seriusnya tapi serius yang jadi bapak gitu ya. Bagus ya? Kalau gua sih lebih seneng dia sih karakternya sih jangan nanggung kayak gitu ya kalau gua ya. Itu dia nanggung, menurut gua tuh si Ben Stiller sama si Adam Sandler sayang kalau di mainin film yang si Meyerowitz itu. Meyerowitz itu yang tentang oke ini juga ya betul. Ini juga yang waktu itu gua sempat ini yang drama nih sama Dustin Hoffman. Iya. Gitu. Iya tuh itu harusnya sih film kalau saudaranya mau gabungin dia harusnya sih jangan dikasih film yang agak serius kayak gitu ya. Jadi saling ini, jadi gue bingung antara lebih bagus Ben Stiller atau Adam Sandler. Ben Stiller juga 11-12 sama si Adam Sandler semuanya sebenarnya dia. 11-12 dia kalau lagi komedinya emang seperti itu, tapi kalau lagi drama ternyata bagus juga tuh karena iya betul, dramanya bagus juga. Drama juga bagus. Iya, Meyerowitz Stories iya. Nah itu ya, oke itu boleh tuh, itu jadi masuk watch it lagi nih. Itu malah bagus di Rotten. Rotten 92%. Iya, betul. Kalau di IMDb-nya 6.9. Ya, dari 10. Lihat deh sebelum Meyerowitz itu ya, film-film si Adam di Rotten tuh dikasih nilai tuh rendah banget. Rendah semua ya. Ulasan yang expertnya tuh yang di sebelah kiri tuh itu juga kayak tuh nganggap sih itu film-filmnya tuh sampah, bahasa kasarnya ya. Kayak antipati, kenapa ya mungkin ya? Iya, mungkin emang selera. Mereka tinggi kali ya seleranya ya. Enggak juga ya. Mungkin juga sih. Nah, tapi gue mau tahu nih kalau misalkan kalau generasi masa kini nih nonton film-film Adam Sandler gimana itu ya? Reaksi generasi mereka. Masa kini. Iya sih, ini harusnya sih yang suka Adam Sandler harusnya tuh yang harus pengikut dia dari film dulunya, harusnya yang cocok ya. Biasanya sih yang hidup di tahun 90-an ya. Iya, 92.000 harusnya sih ya. Kalau bisa anggaplah dia baru lihat filmnya si Adam Sandler yang Uncut Games, gue rasa gue bilang tuh cepet berlalu, cepet dianggap ya film biasa aja kali ini, film ini nih penjahat aja mukanya zaman dulu kan. Wah, udah tua. Muka-mukanya tuh kayak era-era itu kayak orang kayak si 20 Grand gitu kan tuh yang nembak itu kan. Terus itu mikir ini filmnya biasa nih kalau orang atau Adam Sandler menurut gue ya. Tapi kalau pecinta Adam Sandler harus pecinta dari dia muda sih ya kalau gue rasa ya. Nah itu dia, dalam arti justru itu jadi guilty pleasure kita kan, kadang-kadang itu kita
kita udah melihat sosok dia yang dan terekam gitu, ada kesan-kesan yang waktu nostalgia, akhirnya itu ya filmnya sejelek apapun mungkin aja jadi ada nilai plusnya, ataupun mungkin aja karena kita dari muda kita nonton dia jadi jokesnya itu dapet gitu ya. Nah, Kayak misalnya kalau kayak komedi sekarang nih, misalnya kayak stand up yang muda sekarang misalkan, mungkin aja kita yang nggak kita ikuti dari awal, kita nggak dapet jokesnya itu. nah, Ah, betul. sedangkan misalkan yang komedi yang kita stand up komedi yang kita ikuti dari dulu, kita masih aja ketawa tuh, walaupun mungkin bagi orang lain apa sih ketawa. Nah itu tuh kadang-kadang itu Terbawa psikologis kita. atau memang selera kita sesuai dengan jokesnya dia. Nah, Nah itu dia tuh, jadi nggak bisa tapi yang film dia tuh si Adam Sandler tuh yang sebelum yang baru terakhir itu ya, sebelum yang 100% fresh itu, The Week Off itu menurut gue juga sebenarnya ini hampir gue nobatkan nih film kayak Sandy Wexler sebenarnya nih sampai kurang lebih satu. Udah nonton belum Pak? film The apa Week nih? Off. The Week Off-nya si Adam Sandler. The Week Off itu adalah salah satu film yang saya benci. Tapi apa ya? Itu paruh waktu film itu jujur nih hampir gue nobatkan nih film kayak Sandy Wexler tuh lucu sampai dia tau gak sih yang masih dalam rumah itu tuh yang angkat kakeknya terus dia masih tinggal di rumah itu lucu, tapi pas udah masuk 45 menit terakhir atau setengah film udah mau habis itu sayang tuh, jelek banget sih. Sayang sih itu film. 45 menit akhir tuh lucu banget itu, Pak. Nah ini nih, kali ini kita bisa berantem nih. Oh, Bapak nggak seneng ya? Yang Week Off itu nggak seneng ya? Nah, lu coba deh lihat di IG gue tuh, itu adalah penyiksaan buat gue waktu nonton itu gue nobatkan salah satu film yang terburuk. Aduh, padahal tuh buat gue sih tuh gue inget Pak adegannya Pak itu 40 menit pertama. Ingat gak Pak yang dia say hi sama orang si yang berkulit hitam tuh kayak orang kenal di sana. Itu lucu. Terus yang dia berusaha untuk bikin hotel itu apa adanya itu juga lucu. Cuman ya itu dia tuh nama apa ya, gue sih kalau gue pribadi nih gue sih nggak suka itu ya lu lihat ya itu termasuk salah satu yang gue paling terburuk di tahun itu gue nonton. Penyiksaan lah itu, sampai gue gambar meme-nya tuh. Lu nanti coba research deh. Ya nggak apa-apa, kita kan beda pendapat ya. Atau mungkin waktu itu gue nggak dapet jokesnya ya, atau nggak dapet feelingnya. Tapi ya gue sih nggak masalah, dalam arti lu menyukai gue nggak menyukai itu justru wah bagus nih kalau gitu. Lu sama gue ini bisa nih punya beda pendapat nih. Nah itu gue seneng tuh. Ya. Sama satu lagi Adam Sandler nih, ngomong Adam Sandler ya. Blended, film Blended. Tahu Blended. Itu sih bukan itu apanya ya? Gue bukan komedi yang gue suka sih, komedi lucu itu. Yang gue suka tuh dramanya apa-apa. Aura filmnya itu tuh, aura filmnya itu positif banget tau gak sih? Liburan. Iya, liburannya tuh indah banget. Lucunya sih ya lucu sih, itu lucu juga ngakak sih, tapi suasana film itu gue suka banget sih. Blended itu gue inget banget tuh. Gak tau kenapa gue suka Afrika apa jangan ya. Mungkin kalau lu boleh ke Afrika Selatan dia kan. Lu ke Afrika aja terus buat podcast. Shooting live. Suka gak Blended Pak? Blended masih oke lah. Nah, tapi karena gue mungkin kan membandingkan dengan 50 First Date ya, jadi istilahnya itu mungkin karena gue membandingkan secara langsung ya, nah itu jadi mungkin masih suka 50 First Date tuh ya. Banyak sih seperti ada Sandler harus bagus sih. Banyak. Grown Up 1 aja tuh bagus banget. Tuh gue semuanya sih bagus ya Adam Sandler sih kalau lihat listnya film dia ya. Apalagi dan yang ciri khasnya dari Grown Up itu yang tahu kan Pak, Grown Up nonton ya? Tahu nonton. Satu tipe-tipe tuh yang gue suka tuh yang tipe satu penginapan rame-rame itu terus ngobrol-ngobrol kayak mereka itu kan tuh awalnya kan ber-7 atau ber-8 tuh satu penginapan itu tuh. Teman-temannya semua tuh ya, iya, selalu muncul tuh. Enak banget. Si Shaquille O'Neal di Grown Up 2 ya? Grown Up 2 ya, nah itu gue lupa. Iya. Muncul di Shaquille O'Neal ya. Iya.
Aduh. Lucu-lucu sih kayak lu bilang Zoham, Waterboy, Big Daddy. Si Adam Sandler tuh nggak takut ya, dia pemain-pemainnya tuh ibaratnya tuh teman-temannya tuh diajak main terus dia nggak takut ya. Lo buat apa takut? Maksudnya bukan nggak takut, maksudnya tuh dia berani gitu, dia berarti tuh tipe orangnya adalah dia jadi diri sendiri, dia nggak tahu dianggap filmnya diajaknya teman-temannya aja kayak itu, dia nggak takut nih si Adam Sandler, percaya diri aja. Karena kan kayak sama deh kayak si Will Ferrell ngajaknya kan teman-temannya juga. Iya sih, tapi Will Ferrell kan sama teman-teman sama Owen Wilson segala macam kan. Will Ferrell si Paul Rudd ya. Paul Rudd, betul. Terus itu kan banget tuh. Muter-muternya kan dia Seth juga. Rogen, Terus si Seth Rogen, John C. Halo? Apa? Siapa? Halo? Siapa? Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Nah, kayak John C. Reilly, emang biasanya itu mereka itu emang seperti itu sih, karena mereka mungkin kan dasarnya itu misalnya lulusan dari mana atau mereka tempat hangoutnya mana, sama kayak gitu sih. Kalau kita lihat itu beberapa film itu gengnya kan kayak Simon Pegg juga kan itu lagi. Simon Pegg iya ya. Nah, terus habis itu kayak si lupa tuh siapa lagi, banyak gengnya si Jonah Hill. Jonah Hill tuh itu kan juga balik-balik ke dia lagi tuh. Tapi nih kalau diperhatiin si Adam Sandler tahu kan temennya tuh si Rob Schneider, si yang jadi yang main The Cobbler itu yang kakek-kakek tuh, siapa tuh namanya tuh yang main The Cobbler, siapa? Namanya siapa tuh yang jadi penjahat di Con Air tuh, gue inget tuh. Yang Steve Buscemi, betul. Nah, dia kan berapa kali kan main juga kan di film Adam Sandler kan. Terus si siapa? Terry Crew tuh gue ngakak tuh dia tuh, apalagi di White Chick juga tuh. Apa sih dia punya ciri khas apanya, matanya atau apa yang bikin dia unik ya? Dia goyang dadanya. Iya, goyang dadanya sama ininya apa ekspresi matanya ya. Ekspresi. Cuman dia tuh tapi dia main Expendables juga dia kalau salah ya. Gila, dia bisa main serius juga ya si Terry Crews. Dia emang bisa main serius, cuman ya tadi itu dia juga kesian tuh, dilecehkan juga ya. Tapi udahlah, itu ada kasusnya lah, dia jadi korban. Itu cukup kesian. Nanti lu ya review lagi lah. Ini kan kita mau senang-senang nih. Nanti masih lu browsing aja, bukan review. Terus si Kevin James itu sering banget, Kevin James. Iya, itu film-filmnya juga. Nah, kayak film-film dia kan kayak Adam Sandler itu kayak Pixel segala macam, muter-muter dia aja. Tapi iya, justru tapi mungkin emang cocok. Iya, emang saling, semakin mereka berkolaborasi ya semakin kuat ya kalau menurut gue ya, makin ya udah melekat gitu. Chemistry-nya jadi kayak main ke rumah teman aja. Jadi nggak ada benar-benar nggak ada sesuatu yang harus dibangun lagi. Iya. Nah, sebenarnya waktu dulu si Adam Sandler, waktu kalau ditanya duluan Adam Sandler atau siapa tuh satu lagi Ben Stiller sih, awalnya gue lebih suka Ben Stiller sih Pak awalnya Pak. Oh, kenapa? Sebenarnya itu yang menginspirasi gue suka Adam Sandler ya sebenarnya si Ben Stiller ini, karakternya hampir sama dulu kan, mukanya juga hampir sama kan dulu kan dianggap kan. Dulu gue lihat Anger Management, lihat filmnya filmnya si Adam Sandler yang awal-awal, Waterboy, Klik ya. Klik. Longest Yard. Longest Yard, betul. Iya itu bagus sih, tapi dulu gue lebih suka sebenarnya tuh si Adam Sandler itu apa sih? Ben Stiller. Si Ben Stiller tuh yang apa? Yang sama si Robert De Niro. Meet the Parents. Nah, Meet the Parents itu sih. Yang abu orang tuanya jatuh itu loh. Betul, yang kucing sama kucingnya itu ya. Iya. Tapi makin kesini kalah tuh si Ben Stiller nih, kalah lari nih kalau gue dari favoritnya gue nih. Mungkin karena Ben Stiller kan makin kemarin kan dia kan makin jarang produksi film, terus habis itu dia lebih ke serius kali ya. Iya kan, lebih serius ya Pak. Film dia tuh yang yang 3 seri itu tuh yang tentang di museum kan. Night at the Museum kan itu kan keren-keren semua, film fantasi banget. Cuman ya mungkin udah capek kali ya, kadang-kadang kan gini, kita itu bermain komedi, membuat orang tertawa itu belum tentu gampang loh. Yang si Ben Stiller pengen merubah image-nya tuh kayak kan soalnya di film yang apa tuh yang sama si Sean Penn juga tuh
Yang sama Sean Penn kan dia mendapat pujian luar biasa kan itu kan. Yang film serius dia tuh apa tuh The Life of Mitty. The Secret Life of Mitty, Iya, Walter The Secret Mitty. Life of Mitty, ya. Itu kan dia dipuji bagus banget kan. Emang bagus. Dari situ tuh dia mulai agak serius-serius tuh pilih perannya kayaknya ya. Cuman emang sebenarnya itu kan awal-awal juga dia kan cukup serius juga sih ya. Iya, si Ben Stiller. Ngomong-ngomong soal si Sandy Wexler, itu kan sebenarnya kan banyak kan Pak yang bisa dibahas tuh di film tersebut Pak. Banyak itu, apalagi nih kalau itu kan pemainnya, ingat gak? Ingat dia kan apalagi dia ngambil latar tahun 90-an tuh ya. Wow, itu gila tuh, apalagi pas yang pertama kali dia wawancara orang-orang wawancara tuh yang gue lihat, oh my god itu Vanilla Ice gitu ya. Vanilla Ice loh. Lu dengerin ya Vanilla Ice? Dengar. Ice itu, Baby, Go Ninja Go. Itu film kedua dia tuh sama si Vanilla Ice, film kedua dia tuh. Sebelumnya tuh yang That's My Boy juga lucu banget tuh, jadi Vanilla Ice beneran tuh di That's My Boy itu. Iya. Yang jadinya kita udah jadi tuang penjual es krim. Penjual es krim vanilla ya. Iya. Beneran penjual es krim di That's My Boy itu. Nah, terus siapa lagi ya? Banyak tuh ya. Siapa? Rakisi, Pak. Itu favorit gue tuh. Itu gila lo pas dia muncul tuh. Oh my god, apalagi dengan the big butt-nya yang fenomenal yang zaman dulu tuh itu. Iya. Gue dan saat itu tuh maksudnya kalau kita pas waktu nonton Smackdown kan hore, tapi pas saat itu tuh kita ngebayangin gimana kalau kita jadi lawannya di setting untuk kalah untuk merelakan muka kita. Siap, iya, waktu dikasih pizza itu tuh. Yang si Terry Crews itu kan. Nah, kita pas digambarin gitu kita, iya bener juga sih, kesian juga nih karena kita tahu settingan kan. Iya. Nah, terus yang gue ngakak banget itu pas ditonjokin tuh. Dalam hati gue di Smackdown nggak pernah terjadi itu. Aduh, gila tuh. Banyak Pak itu film Sandy Wexler tuh apa ya? Kita kayak mengenang tahun 90-an tuh banyak di situ, Pak. Yes, itu sebenarnya itu menurut gue sih ini satu persembahan. Kalau menurut gue pribadi nih. Menurut gue pribadi ini satu persembahan Adam Sandler kepada fans Adam Sandler untuk bernostalgia tahun 90-an tuh. Banyak untuk dari teman-temannya kan gampang tuh si Rob Schneider tadi kan segala macam, Chris Rock segala macam, terus Dana Carvey tuh yang waktu itu yang main sama si Mike Myers. Itu ada juga. Mike Myers-nya mungkin nggak muncul Dana Carvey tuh, ya kan? Terus ada banyak sih. Terus ada Milo Ventimiglia. Itu the Heroes tuh, kalau orang-orang yang suka nonton Heroes tuh itu muncul juga tuh. Terus jangan lupa juga dia itu ngomongin Jewel, Quincy Jones, Judd Apatow. Nah, ini yang pasti bikin lo senang ini adalah siapa nih? Jason Presley, bos. Siapa sih nggak kenal Jason Presley yang zaman dulu, yang waktu kita tahun itu, oh my god, nih punya si Jason Presley punya teman-teman yang siapa? Shannon Doherty, adiknya kan? Terus siapa lagi tuh? Jenny Gard, terus Ian Jering, terus Luke Perry almarhum, terus Brian Austin Green tuh itu. Semua gue tahu. Gabriel Anwarnya gue tahu. Nah itu gue, kayak Brian Austin Green tuh, wah sekarang jadi suami siapa tuh? Megan Fox tuh, ya? Gila, dan hebat banget ya. Itu kalau dia gara-gara itu ya Pak, ngefans ya si Megan Fox sama si peran si David itu kan. Betul. Nah ini kalau dibilang yang beruntung siapa, kita nggak bisa ngomong loh. Dua-duanya beruntung. Dua-duanya beruntung. Yang satu beruntung jadi pujaan hatinya dari kecil, yang satu dapat yang lagi naik daun juga. Terus Tori Spelling, terus yang zaman-zaman sekarang ini apa nih? Tiffany Amber Thiessen. Nah, itu kan akhirnya nyambungin itu ke Beverly Hills tuh. Padahal yang muncul siapa? Tiffany Amber Thiessen. Ya, Amber Thiessen sekarang kan dia kan jadi koki ya di channel AFC. Tiffany Amber Thiessen kalau nggak salah dia main film itu kan, seri Saved by the Bell ya? Iya, betul. Dia nggak main Beverly Hills kan ya? Tiffany main Beverly Hills. Enggak, Beverly Hills main. Main. Oh, main ya? Main.
setahu gue dia enggak deh. Main mungkin sebentar kali. Oh Main sebentar ya. Main. Oh. Dia main enggak, sebenarnya dia main cukup lama juga sih, season 5 sampai season 9 ya. Kayak gantiin si Shannon Doherty. Oh. Gue sempat lupa sih itu sih. Tiffany waktu itu kan Shannon Doherty kan bermasalah sama si produsernya karena dia adatnya kurang bagus ya. Tapi itu peruntungan mereka ya si pemain Beverly Hills. Kenapa ya? Nah, gara-gara itu Pak, kadang kalau main film ya atau kita berseni peran yang udah melekat banget ya, itu film kan legend banget kan Pak, Beverly Hills. Yang permasalahan kan lu kan main, misalnya mereka itu main satu season kan 1 tahun tuh. Terus mereka itu sampai 10 season nih, 10 tahunnya itu aja. Melekat. Coba deh selain siapa ya? Nggak, apa ya? Harry Potter aja lah. Jadi iya kayak jadi setelah film itu berakhir, mana pernah lihat Jason Presley main film yang ibadah kita bisa nonton deh bahasanya deh. Nah, itu antara dua. Ada beberapa hal nih. Yang pertama, mungkin aja dia udah bosen kan, lu bayangin aja 10 tahun itu aja. Iya, itu jadi gara-gara itu jadi penonton jadi kadang kekurangannya itu kalau kita main kalau main film seri kelamaan dan kita suka cinta banget. Jadi kalau buat main film yang lain, image-nya atau ketenarannya jadi mentok di sono atau gak mentok di film seri tersebut. Betul. Justru kan dulu, sekarang kan kayak kemarin nih Shannon Doherty kan gue suka tuh. Abis itu gue sempet pengen nonton tuh, ada tuh dulu gue inget banget tuh dari tahun 2010 kali dia main film kayak semacam film Robin Hood gitu, terus film setan. Aduh nontonnya, kesel banget ya, nggak bagus. Ya karena sih bagus sih di Charmed bagus sih. Betul, itu bagus sih. Itu juga sebentar juga dia. Iya sebentar juga. Aduh. Si Jason Presley kemarin tau gak kan Beverly Hills itu kan kemarin sempet tuh dibuat tuh 5 episode kalau salah ya. Gue sempat nonton 1 episodenya di tahun 2019 tuh sempat ada tuh. Jadi mereka reuni lagi ceritanya. Ada. Gue belum tahu tuh yang reuni. Ada semuanya ada. Jadi ke kapal pesiar gitu. Pesiar terus mereka liburan gitu ngenang yang dulu ada. Mukain cowok-cowoknya nggak berubah Pak. Ian Ziering apalagi tuh sama banget. Jason Presley juga sama. Nggak terlalu menua ya mereka ya. Nggak terlalu menua ya. Kadang gitu ya. Ya emang kan umur kan kita kan nggak ini. Itu waktu era 90-an tuh gila tuh. Mana ada yang ngalahin. Coba deh pengen zaman sekarang film 2020 film anak muda yang melegenda kayak gitu tahun 2000-an gini apa Pak? Nah, ada nggak selegenda Beverly Hills atau kayak Melrose Place dulu? Mungkin zamannya beda kali ya menurut gue. Mungkin ada kayak apa? Kayak itu ya Lies apa? Kayak film itu kali ya, film Netflix yang itu ya. Kayak film-film yang 13 Reasons juga tuh orang suka ya. Banyak sih sebenarnya sih remaja. Banyak kayak Orange the New Black, terus Dirty Pretty Lies, terus sebenarnya banyak sih, cuman kan karena mungkin kita kebanyakan ya karena era sekarang banyak kali ya, jadi orang terpecah ya. Dan kita juga udah ngikutin juga kali, jadi kita nggak merasakan hype-nya sih menurut gue sih. Kalau kan dulu Beverly Hills udah kayak semua majalah, semua apa kan, gue inget banget tuh dulu majalah Kawanku tuh bahasnya dia semua pemeran di bedah-bedah semua kayak New Kids on the Block ibaratnya mereka tuh. Kan idola banget. Karena mereka ditanganin oleh produser yang di Aaron Spelling ya. Yang cukup menguasai atau memonopoli opera sabun zaman dulu kan. Iya sih. Pada saatnya. Jadi ya mungkin aja yang opera sabun waktu itu cuman di center itu doang tuh. Nah, jadi kan ya udah itu aja. Padahal cerita apalagi kan zaman dulu kan belum ada internet, jadi kita cuma tahu ini doang, ini aja ngerti ya. Mungkin aja di sana ada, mungkin aja iya aja di sana itu ada opera sabun lainnya yang kita nggak tahu. Iya sih, tapi film-film kayak gitu kangen juga sih, film-film kayak mereka itu karakternya tuh kuat banget mereka tuh. Padahal hubungannya tuh ya begitu-begitu, pacaran, selingkuh, terus tiba-tiba pacaran sama si ini. Muter-muter lagi. Sebenarnya diputer-puter, tapi tuh seneng aja dulu ya. Nah itu dia. Dulu kan ya
kan zaman sih. Kalau zaman sekarang formula gitu pasti nggak laku. Iya ya, karena udah mungkin dianggap udah bukan zamannya kali ya. Iya, sekarang kan beda lagi yang trennya kayak gimana. Sekarang zaman yang kayak Glee aja udah jarang ya film-film musik gitu ya. Iya, itu Glee gue nonton juga tuh. Kan abis Glee kan sempat ada tuh banyak yang diniru itu yang film tentang musik-musik, tentang dansa. Gue nggak nonton, gue cuma nonton Glee. Iya. Glee jujur tuh gue nonton tuh karena Glee musiknya. Sih, Enggak, gue jujur gue nonton itu karena musiknya. Karena musiknya. Karena ceritanya itu menurut gue agak on sih. Kayak misalnya itu tuh yang gurunya tuh pacarnya belaga hamil. Padahal nggak hamil, masa sih lu tidur berdua nggak tahu dia hamil apa enggak, perutnya masa pakai palsu, lah itulah. Iya. Tapi untuk lagunya tuh lagunya tuh mereka emang jauh. Soundtracknya gue cari tuh. Koleksi sampai 4 ya, sampai 5 tuh. Terus habis itu tragis ya itu ya. Pemain-pemainnya tragis juga ya, tapi ya. Tragis sih yang cowoknya itu juga. Iya kan, berapa orang, 2 orang atau 3 orang ya kalau nggak salah ya. Tapi itu yang satu kan jadi Flash tuh. Oh, satu jadi Flash ya? Siapa? Justin, ya. Iya. Bener gak sih? Bener ya? Dustin ya, kayaknya iya deh main The Flash ya. Iya. Dia kan The Flash tuh, yang film serialnya kan? Iya Pak, betul. Dia kan itu Grant Gustin kan, ya benar Grant Gustin. Dia kan jadi itu. Si Lea juga itu ya sekarang udah jarang main ya. Udah jarang. Cuma di film itu doang dia kuat ya. Ya karena kan ya kayak gitu, kadang-kadang itu emang ya agak sulit gini. Orang lompat dari film serial ke layar lebar belum tentu ada auranya. Orang yang dari layar lebar ke serial belum tentu juga cocok. Itu dia tuh. Iya. Jadi dan sekarang sih nggak tahu ya, serial nggak tahu, gue sih udah nggak ngikutin lagi tuh kayak NCIS segala macam yang sekarang kan masih banyak tuh ya. Di Fox tuh gue sih udah nggak ngikutin sih tuh, nggak tahu dari Grey's Anatomy sampai ke berapa. Dulu gue ikutin tuh, gila tuh, gue ikutin tuh Grey's Anatomy tuh. Film seri sekarang gila tuh, kalau kita lihat layanan streamingnya atau yang kayak Netflix itu banyak pilihannya ya. Cuman ya gue sih sebenarnya sih agak males kalau yang terlalu panjang, soalnya takutnya tiba-tiba cancel dadakan, sakit hati juga. Iya sih, tapi banyak pilihannya gila sekarang series. Banyak banget mau pipa apa juga banyak sih series, apalagi yang tentang ya konflik kayak gitu banyak kan sekarang kan, konflik antara setengah komedi setengah action ya, banyak deh sekarang. Ini yang gue lagi baru mulai lo, malu sih gue sih, Stranger Things. belum nonton tuh. Gue baru season 1 Pak, itu season itu kan baru season berapa sekarang? Season 3 kayaknya 3. Bagus ya Pak ya? Kalau gue sih suka itu Pak. Dia di awal waktu tahun 2017 juga sempat itu tuh hype banget kayak sekarang Money Heist kali ya hype-nya ya. Betul, ini Money Heist juga gue belum nonton karena gue Money Heist itu kenapa ya hype-nya nih pas episode gue season ketiga ya baru pada heboh ya? Enggak, hype-nya itu dari season 1-2 kok dulu. Oh udah itu ya? Udah. Dulu saya gue liat, wah ini filmnya tentang apa tuh, sering diiklanin tuh, kita bukan Netflix sering diiklanin, tapi gue dulu belum terlalu kedengeran tuh. Belakang ini nih, setelah 6 bulan terakhir nih kayak pada gara-gara apa ya, belum nonton tuh gue juga. Itu temen gue tuh banyak yang rekomendasi tuh, yang salah satu tuh tamu gue kemarin tuh rekomendasi banget, dia suka banget tuh. Iya semua yang nggak suka film pun teman-teman gue tuh ya ada 3 orang gak direkomendasi ini kok, nonton ini. Aduh. Klien gue pun sampai karena tahu gue suka nonton sampai nonton lah gitu bilang gitu. Udah nonton belum? Karena gue mikir 31 episode gue harus luang waktu berapa. Yang kemarin gue nonton nih The Naked Director, tapi bagus jangan nonton ya pas bulan puasa, jangan ya. Bagus ya, itu juga bagus ya. Komedi gue suka komedi banget. Komedi serius ya? Bukan serius ya? Kalau di trailernya kesannya kayak serius ya? Dua-duanya, tapi dia lebih ke komedi serius lah.
komedi drama komedi. Gue harap lu nonton deh biar gue mau lagi nyari teman buat review nih. Tapi lagi zaman Lumayan ya, tapi bagus ya. Bagus cuma 8 episode doang. Oh. Worth it. Cuman nonton jangan ajak bokap nyokap. Jangan di depan pintu. Terus kalau untuk nonton The Naked Director nonton tolonglah jangan dengan pikiran kotor. Itu aja. Kuncinya gitu loh. Dia jadi sebenarnya tuh sutradara bukan? Sutradara, dia sutradara kisah nyata kok. Oh, semi biografi jadi dibalutnya dalam komedi full ya, nggak drama ya? Drama komedi. Oh, drama komedi ya. Sekarang film Asia pinter sih ya bikin judul-judulnya ya, bikin tuh apa tuh kayak Word of Merit ya. Word of Merit. Itu gue pas kayak hari pertama muncul gue udah berasa nih, wah ini film pasti meledak nih. Dari judulnya Pak, gue liat dari judulnya aja. Judulnya nih jangan salah, judul tuh kadang pengaruh ke orang suka nggak suka ya. Betul. Kayak filmnya Lee Min Ho tuh kan nggak terlalu, ya orang suka sih, tapi nggak terlalu kan yang di Netflix kan, nggak terlalu heboh kayak Word of Merit kan. Judulnya kesusahan The King dan Anarchy Monarchs kepanjangan buat gua. Ya. Betul. Bisa judul itu memang pengaruh sih judul. Nah, salah satu ini yang tadi balik lagi Sandy Wexler, siapa sih yang mau nonton? Kita gue sama kayak lu loh. Pas pertama kali awal 2017 gue pikir wah ini justru sebenarnya kenapa gue tertarik, gue pikir wah ini nih pasti nih film mengenai kisah hidup nih, ngerti ya? Iya, gue juga mikir ini biografi kisah nyata nih. Justru gue tertariknya itu awalnya karena itu loh, pas waktu 2017 gue ingetnya gitu. Pas gue lihat trailernya, lihat ini, gue pikir beneran ini. Tapi yang di Sandy Wexler itu yang lu nggak suka apa? Yang gue nggak suka Sandy Wexler, tunggu ya, karena nih gue bilang tiap 3 menit 4 menit adegannya bisa bikin gue ketawa sih, gue semua suka sih Pak. Oke, jadi semuanya suka, gue nggak tahu kenapa film ini. Nah kalau gue nggak sukanya itu kenapa dibikin sifat menyebalkannya itu yang sempat lu bahas itu juga tuh bener, dia itu dibuat sama persis kayak Little Nicky. Nah, karena Little Nicky itu salah satu favorit gue waktu dia pas awal-awal muncul itu, orang-orang bilang oh ini film sampah nih, gue tetap nonton tuh, lucu tuh. Yeah. Rob Schneider muncul tuh di situ tuh yang pas lagi konser tuh itu. Suaranya tuh memorable banget kan di Little Nicky kan suaranya. Tapi gue rasa dengan karakter dia yang nyeleneh di Sandy Wexler, gue rasa cocok. Gue bilang nggak mengganggu sama sekali, nggak mengganggu, tuh malah bikin dia tuh menambah tuh ibaratnya tuh menambah dia tuh semakin masuk tuh karakter yang sutradara inginkan tuh semakin masuk di dia menurut gue dengan suara seperti itu. Nah ini dia nih. Gue menangkap tujuannya, gue menangkap komedinya, gue menangkap alasan kenapa dibuat karakternya seperti itu. Gue menangkap. Nah, karena dalam arti karakter yang begitu menyebalkan, bener-bener sangat-sangat menjijikan, ternyata mempunyai hati emas. Gue menangkap. Nah, itu makanya mau dibilang tuh bahasanya tuh anti klimaksnya semuanya. Namun nih, sama seperti yang dibilang sama beberapa reviewer bahwa itu hanya bisa yang dapat hal itu hanya bisa fansnya dari Adam Sandler. Iya sih. Coba kalau dibayangkan ini nih si Adam Sandler dibuat menyebalkannya itu nggak seperti itu, nggak usah secara fisik mukanya mencong-mencong, jalan-jalannya agak gimana, terus cara ngomongnya nadanya seperti apa. Jangan dibuat seperti itu, tapi dibuat tanda kutip menyebalkan secara manusiawi, ngerti ya? Supaya membumi ya, fans semuanya tuh bisa suka ya, kemungkinan ya. Support. Nah itu deh, kalau menurut gue itu kenapa gue nangkep sebagai fans Adam Sandler bahwa ini lucu dan ini ada maksudnya. Tapi gue nangkep juga reviewer yang bilang ini mah buat fans orang ini. Bener. Coba lu bayangin tuh kalau itu dibuat jalan tengah lah. Oke lah, kita buat secara manusiawi lah supaya kita bisa untuk fans juga negosiasi lah. Nah itu mungkin bisa sesuatu yang beda sih. Iya sih. Tapi overall sih gue sih kalau lu kan dapatnya komedi nih. Yeah. Kalau gue dapatnya malah dramanya sih. Oh dramanya malah ya. Nah itu di IG gue tuh pesan-pesannya banyak tuh, kayak apa dari segi si
dari segi si Charlotte ya. Siapa namanya? Siapa si Charlene ya? Halo? Halo, iya. Halo? Siapa? Kedengeran nggak? Kedengeran ya. Enggak, jadi dari segi Courtney itu kan kita lihat juga tuh ternyata itu dia ini bukan kacang yang lupa kulit, ngerti ya? Dalam arti dia masih ingat tuh, si ini sakit. Nah, ternyata itu dibeliin ini ya kan, kasih ruang-ruang VIP lah, nah ya kan. Terus pas mabok gitu ya. Pas mabok segala macam. Dari si Courtney juga kan kita lihat nih, si Courtney itu juga mainnya bagus sono, menurutku dia bagus. Ya? Si Jennifer Hudson ada bagus sono. Aura itu menurut gue sono cantik ya, aura dia di situ ya. Bagus dan baiknya itu benar-benar orang yang baik, menurut gue baik di sono emang. Jadi tuh dia tuh meranin dia jadi si Courtney-nya itu jadi kayak kesannya benar-benar baik orangnya. Dan membumi sih menurut gue sih. Iya, cantiknya jadi yang maksud gue tadi cantik maksudnya bukan cantik dari luarnya, dari dalamnya juga cantik dia. Betul. Inner beauty-nya dapat banget sono, jadi orang yang sangat baik. Iya keren sih sebenarnya ya. Tapi overall film ini emang gue suka karena banyak nilai-nilai yang gue dapet. Temen gue kemarin ada sekitar yang cewek ya, ada maksudnya genre ada beberapa orang yang dia bukan pencinta film, terus katanya dia coba nonton film itu di Netflix, pada suka juga Pak, bukan pencinta Adam Sandler. Oke, kalau gitu mungkin tipe komedi sama kali ya. Bingung dia, ada yang nanya film-film yang kayak gini ada gak, gue pengen kasih Don't Mess With Johan, ya udah saya gue kasih Don't Mess With Johan, belum gue tanya lagi sih gimana itunya. Nah mungkin seleranya kali cocok. Umurnya sama gak? Umurnya lebih di bawah sih. Kalau jauh? Enggak terlalu. Oke. Dan dia bukan pecinta film, demennya tuh drakor. Kalau dia artinya sebenarnya bisa masuk sih ini si Adam Sandler tuh di semua kalangan sebenarnya tuh bisa masuk. Dalam hati gue mungkin nih orang tipe kayak karakternya mungkin nggak suka atau anggapnya sambil main handphone atau sambil berlalu kali, tapi enggak, dia bilang lucu banget benar. Oke. Nah kalau dari overall nih, kalau kita ngomong ini, gue dapet simpulin nih, berarti kadang-kadang ini film orang yang dibenci orang, film-film yang dibenci orang, yang belum tentu kita benci juga ya. Iya gitu. Atau jadi film-film yang terlihat kita nggak tahu atau kita anggap jelek tuh jangan ambil induk kesimpulan dulu menurut gue sih. Betul. Nah kalau ini nih, kalau gue bisa bilang nih ya, ini film nih merupakan salah satu film yang gue suka, tapi kemungkinan banyak orang nggak suka nih kalau menurut gue nih. Banyak orang nggak suka atau antipati dulu sebelum nonton, dia antipati dulu. Nah bahaya kalau udah antipati sama si Adam Sandler dulu, pasti nggak bakal bilang bagus. Betul. Nah kemarin kan lu kan rekomendasiin gue film ini. Nah, sekarang gue pengen rekomendasiin lu satu film. Apa? Movie 43. Oh iya, itu belum tuh. Nah ini film yang mendapat Razzie Award dan film yang di Rotten Tomato cuma 5%. Aduh. Tapi kayaknya nih satu selera sama Sandy Wexler ya. Beda ya. Gila ini. Nah, dan gue nonton ini gue dapet jokesnya, dan gue suka jokes. Gue suka di IG gue pun di awal-awal. Kalau Bapak lihat setipe film apa kalau ini Pak? Kalau gue kan bilang kan Sandy Wexler tuh kayak Don't Mess With Johan. Ini setipe apa kalau bisa boleh kasih judul satu film? Ditonton aja. Ini antologi dia dari, karena dia sutradaranya banyak tuh. Kalau dari sutradaranya tuh lu bisa lihat tuh. Kok bisa banyak sih dia sepotong-sepotong gitu? Yes, betul. Sepotong menjadi satu cerita. Paris itu, Paris yes. Kayak gitu. Ya. Berapa menit? Gue agak lupa berapa menit. Tapi ini filmnya. Satu film kan berapa cerita? Kira-kira. Agak lupa nih. 5 ada banyak juga sih. Ada kemungkinan ada sih. Kayak Never Been Kissed ya gitu ya? Bukan dong. Kayak Paris di Cita Amo. Oh, tapi saling ada berkaitan nggak? Ada berkaitan semuanya. Ada berkaitan. Oh. Nah, okay. Ini adalah ini nih film nih ya.
Ini film yang sangat-sangat dibenci oleh orang. Bahkan dibilang ini merusak karirnya Hugh Jackman dan bukan merusak, ini memalukan si Hugh Jackman dan Kate Winslet, Richard Gere. Sampai kenapa sih mau ngambil sih? Ini bintangnya terkenal loh. Dia main-main loh. Bintang-bintang itu terkenal. Ya? Bukan cameo ya? Bukan bintang. Kate Bosworth, Gerard Butler, terus habis itu terkenal semua. Tapi gue dapet joke-nya. Emma Stone, tadi kan gue bilang Kate Winslet ya, Uma Thurman. Nah, ini film gue sangat suka. Gue dapet. Tapi tadi itu 5%. Terserah lu mau nonton nggak. Tapi gue minta lu nonton, nanti kita review bareng. Oke. Ini pun jujur ini nih movie 43 ini mungkin gue harus nonton lagi nih karena gue udah lama nggak nonton sih. Oh. Oke. Boleh sih itu kalau misalnya kalau orang sampai suka pasti ada suatu nilai plus ya kalau gue rasa sih. atau jokes gue emang rendahan sih. Sebenarnya kalau apa ya antara suka film atau nggak film kita nggak bisa lihat jokesnya murahan tuh, nggak penting tuh apa ya, kita enjoy. Menurut gue sih kita enjoy nikmatin tuh film, berasa tuh pas habis nonton film nggak berasa nyesel, nggak berasa kecewa, nggak berasa happy, bawaannya happy tuh bagi gue tuh nilai udah plus deh, tuh 7 ke atas deh. Nah ini gue akan ulangin lagi, movie 43 IMDb-nya 4.3 dari 10. Rotten Tomato-nya 5%. Audiensnya berapa audiensnya tuh? Metacritic-nya 18%. Oh my god. Google user-nya 65. Jadi ya itu kenapa tuh judulnya 43 tuh Pak? Apa? Judulnya 43 ada hubungannya Movie 43 nanti ada hubungan. Ada ya? Itu ada hubungan dengan judulnya. Coba deh nanti. Ditonton. Gue nonton deh. Luangin waktu. Selain nonton Naked Director ya. Iya. Tapi Naked Director nanti deh. Oke, kalau gitu kita udah panjang lebar nih sampai 1 jam lebih ya kita ngomongin. Nah, nggak selesai. Soalnya kita ini minatnya sama sih, hobinya sama, terus favoritnya sama nih, emang udah 1 jam lebih loh kita. Iya ya. Gak tahu nih udah selesai 10 menit, paling udah 1 jam ya. Oke, jadi kata-kata penutupnya tadi jangan don't judge the book by its cover lah ya. Betul. Ya dan kita bilang ya kita coba aja lah. Siapa tahu emang kita menyukai ya nggak masalah. Kalau tidak sukai nggak masalah. Kalaupun kita berbeda pendapat dengan orang sahabat misalnya, kayak tadi gue nggak suka The Week Off, ternyata lu sebagai sahabat gue suka, malah suka sekali dalam artinya. Kalau menurut gue sih emang bukan gara-gara faktor Adam Sandler-nya sih. Emang Adam Sandler suka tapi dari ceritanya gue dapet sih tetap intinya semua cerita sih kalau gue sih. Gue ngambil justru sih. Justru kalau makanya gue kritik abis ketika setengah film bagus tapi setengah film aduh amburadul itu. Oke. Nanti kita review lagi deh. Nanti kita cari film-film lagi deh nih, boleh nih. Ya, jangan kapok-kapok kita jadi tamu ya. Senang. Oh ya, kalau mau follow lu di mana, Bos? Watching Movie Channel, jangan lupa tuh di subscribe, upload terus sebisa mungkin gue upload terus, asal lu orang sering follow, sering like semuanya, nonton terus, bakal gue upload terus film-film yang layak untuk didengarkan deh. Itu YouTube dan IG ya? IG sama ya, Watching Movie di Instagram. Oke deh kalau gitu, thank you banget ya. Ya thank you juga waktunya. Mau bergabung ini. Ya sama-sama, semoga sukses ya Pak Bebe ya. Amin.